Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional. Yang pertama, penyebab kelemahan pembangunan pendidikan di Indonesia. Ada 10. Yang pertama yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang efektif adalah suatu pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, dengan demikian, pendidik itu dituntut untuk meningkatkan keefektifan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berguna. Kemudian yang kedua, efisiensi pengajaran di Indonesia. Beberapa masalah efisiensi di Indonesia salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan, waktu yang digunakan dalam proses pendidikan untuk mengajar, dan banyak hal lain yang menyebabkan kurang efisiennya proses pendidikan di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga, standarisasi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita lihat saat ini, standar dan kompetensi dalam pendidikan secara informal itu tidak hanya keranjingan saja terhadap standar dan kompetensi. Yang keempat, rendahnya kualitas sarana fisik. Untuk sarana fisik itu misalnya banyak sekali ya sekolah perguruan tinggi yang ada di Indonesia itu yang gedungnya rusak, kemudian kepemilikan dan penggunaan media belajarnya rendah, buku perpustakaan tidak lengkap, dan masih banyak kendala lainnya. Yang kelima, rendahnya kualitas guru. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana disebut dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu yang berisi tentang merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pertimbangan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Yang keenam yaitu rendahnya kesejahteraan guru. Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan seperti itu, terang saja banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan. Nah, dengan adanya undang-undang guru dan dosen, barangkali kesejahteraan guru dan dosen atau PNS itu agak lumayan. Selanjutnya yang ke-8, kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan. Kegagalan pembinaan dalam usia dini juga menjadi penghambat dalam pengembangan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan strategi pemerataan pendidikan yang tepat untuk mengatasi masalah ketidakmerataan tersebut. Yang nomor 9, rendahnya alokasi pendidikan dengan kebutuhan. Ketidakserasian antara hasil pendidikan dan kebutuhan dunia kerja ini disebabkan kurikulum yang materinya kurang fungsional terhadap keterampilan yang dibutuhkan ketika peserta didik memasuki dunia kerja. Yang ke-10, mahalnya biaya pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak sekolah. Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. MBS di Indonesia sendiri pada realitanya dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena itu, komite sekolah yang merupakan organ dari MBS selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Saya Kurati Yakinina akan menjelaskan tentang strategi pembangunan di sistem pendidikan nasional. Strategi pembangunan di sistem pembangunan di Indonesia merujuk pada usulan Miller. Maka model dasar strategi pengembangan sistem pendidikan nasional dapat ditetapkan dengan memperhatikan atau mempertimbangkan dua sisi kepentingan pendidikan, yaitu sisi pertama, yaitu approach yang diemban sistem pendidikan nasional untuk mempertahankan eksistensi kemanusiaan sesuai budaya bangsa Indonesia. Dalam hal ini, esensinya adalah pengorganisasian dan pencapaian komitmen terhadap mutu, iman, dan dakwah. Sedangkan pada sisi kedua, adalah high-tech approach yang diemban pada sistem pendidikan nasional untuk secara dinamik beradaptasi dengan perkembangan global. Dalam hal ini, esensinya adalah antisipasi kecenderungan dan penciptaan mutu ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian, kedua pendekatan pada dua sisi strategis perubahan sistem pendidikan memungkinkan teraktualisasikannya investasi pada pengembangan sumber daya manusia yang memiliki nilai ekonomi, standar kriteria yang global padu dengan nilai sosial berbasis budaya bangsa.
Ada 3 tahapan strategi umum yang harus ditempuh yang dijelaskan oleh M. Fakhri Gofar tahun 1998 adalah 1. Tahap penyelamatan atau rescue yang ditujukan untuk mempertahankan agar stagnasi tidak terjadi pada semua tingkatan pendidikan. Keadaan seburuk apapun, proses pembelajaran harus terus berjalan. Yang kedua, tahap pemulihan recovery dilakukan setelah perekonomian nasional membaik, segala gangguan, penyakit, penyelenggaraan pendidikan berangsur disehatkan, diikuti persiapan-persiapan untuk melakukan perubahan dan pembaruan yang menyeluruh dan komprehensif. Yang ketiga, tahap pembangunan kembali atau rebuilding dilakukan terkait dengan tuntutan dan tantangan era milenium. Ketiga, menurut sejumlah literatur futurologi, dalam mengantisipasi masa depan, kita harus memandang bahwa keberadaan kita saat ini adalah ditentukan oleh masa depan. Kehidupan sekarang adalah petikan masa depan. Sekian dari kelompok 5 menjelaskan tentang pokok pembangunan pendidikan nasional. Kita akan membuka 3 pertanyaan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.